Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan panitia ya untuk hadir di dalam ibadah Pranatal Jemaat ini ya. Hari ini untuk tahun ini Natal kita saja dulu ya, internal kita saling mengasihi, saling mengenal. Dan terima kasih ada Bapak Pendeta Timothy Loak Manurung yang berhadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati Amang Pendeta, puji Tuhan. Dan keluarga besar PAUD, TK Mutiara, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai ke-24. Ya, ini adalah tema nasional yang diberikan oleh PGI bersama KWI dan juga dihimbau oleh Gereja Betel Indonesia untuk diberitakan ya. Dimana dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apabila sudah dapat Injil firman Tuhannya dengan kasih Kristus, saya undang kita bangkit berdiri lagi karena saya tahu Bapak Ibu akan duduk lama. Jadi mari kita berdiri dulu sebentar. Ya. Kita akan membaca bersama-sama Injil Kristus dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Kita baca bersama-sama, jangan saling mendahului. Kita membaca 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Inilah Injil Kristus. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bahwa hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tadi kita sudah membaca bersama-sama dan tema yang diberikan oleh PGI dan KWI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Di Natal ini biasanya Bapak Ibu, di Natal biasanya keluarga itu terlihat utuh. Terlihat ya, perhatikan bahasa saya. Keluarga seakan-akan terlihat utuh dari luar. Mungkin rumah kita hias-hias. Ya, kita terlihat utuh, rumah dihias-hias, meja makan mungkin lengkap, ada foto keluarga di pohon Natal. Tapi mungkin kita tahu ternyata sebenarnya keluarga kita tidak baik-baik saja, kelihatannya saja saat Natal. Ya, mungkin ada keluarga yang retak oleh karena konflik ekonomi, ya, ada yang terluka oleh kata-kata pengkhianatan dan juga ada yang mungkin kehilangan atau artinya kita masih tinggal satu atap, masih tinggal satu rumah, tapi asing. Tapi karena Natal, ya, karena Natal banyak undangan, ya, banyak undangan. Jadi kita ya sudahlah kita datang. Tapi mungkin, ya, mungkin Bapak Ibu yang terlihat baik-baik saja keluarganya, memiliki permasalahan, memiliki pergumulan, ya. Tadi saya katakan mungkin terlihat baik-baik saja. Ada pergumulan, ada tantangan, ada permasalahan. Di gereja terlihat utuh, di gereja terlihat baik-baik. Atau coba kita tanya saja sebelum ke sini. Siapa suami istri yang berantem perkara mau ke gereja? Itu adalah sesuatu yang sering sekali terjadi setiap minggu. Berantem mau pergi ke gereja berantem. Masih bersolek mungkin istrinya. Ya kan? Tapi kita mau Natalan, kita mau foto bareng, kita mau ngumpul sama-sama. Mungkin anak-anak yang merantau lebih enak di sana, tapi ya udahlah Natal pulang sebentar sama keluarga. Toh cuman beberapa minggu, beberapa hari, nanti saya akan balik lagi. Ya, sekarang saya mau tanya dengan permasalahan semua yang ada di tengah keluarga kita, kira-kira apakah mungkin Allah itu sungguh hadir di tengah keluarga kita yang berantakan? Ya. Apakah Allah sungguh hadir di tengah keluarga yang seperti ini atau Natal itu hanya untuk keluarga yang ideal? Percayalah Bapak Ibu bahwa awalnya
dosa masuknya juga dari keluarga loh. Betul ya? Pada mulanya saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu mulai dari keluarga. Awalnya saat Adam melihat Hawa, baru melihat nih, belum kenalan, dia langsung menciptakan puisi yang indah. Dia berkata apa? Dia berkata bahwa, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tetapi saat kejatuhan, saat Allah nanya, siapa? Kenapa kamu makan itu? Dia katakan apa? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan itu. Wah, ya, ada pertengkaran. Awalnya sebelum ada dosa, betapa indah. Langsung puisi yang indah. Tetapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Dari puisi yang sangat indah, tetapi mereka langsung, karena kamu taruh perempuan itu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang suruh saya makan itu. Berbanding terbalik dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan ini terus berlanjut di antara keluarga. Setelah mereka diusir, apa yang terjadi? Anak-anaknya membunuh juga kan? Dosa dimulai dari keluarga. Dan itu terus berlanjut. Kain membunuh adiknya sendiri. Dan itu terus berlanjut. Kemana? Saat Abraham dijanjikan oleh Tuhan punya keturunan, tapi akhirnya Sarah katakan sudah, kamu ambil saja ini. Akhirnya mereka punya anak Ismail, tapi giliran Ishak udah ada, mereka diusir. Keluarga macam apa ini? Ya. Dan itu terus berlanjut. Turun lagi ke Esau dan Yakub. Saling menipu, saling ingin membinasakan. Turun lagi ke anak-anaknya, anak-anaknya Yakub. Kakak-kakaknya menjual adiknya sendiri. Tadinya mau dibunuh, tapi kakaknya yang Ruben, jangan sudah, kita jual saja. Keluarga macam apa ini? Ya. Kemudian saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab adalah kitab suci yang sangat jujur, menunjukkan betapa berantakannya keluarga. Sekarang saya mau tanya lagi, ya, bagaimana dengan keluarga kita di masa Natal ini, di masa Advent menjelang Natal ini? Apakah keluargamu sekarang berantakan? Mungkin bukan soal perkara hubungan rumah tangga, mungkin ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin saling menyalahkan. Ya, karena memang pada mulanya pun dosa masuknya dari keluarga. Dan itu terus sepanjang segala zaman terus berlanjut. Saling membina, saling membinasakan. Sekarang bagaimana dengan kita? Saya mau katakan, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa Alkitab adalah kitab suci yang jujur. Menunjukkan betapa berantakannya keluarga kita. Dosa yang mengikat keluarga. Ya. Sekarang kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan keluarga saat ini? Apakah seperti tadi saya katakan awalnya, di depannya saja baik-baik. Di depannya saja, di depan orang kita memodifikasi perilaku kita. Yang penting dilihat orang suami istri sama-sama, daripada digosipin, mending bikin aja terlihat sama-sama. Tapi di rumah lu, gua. Ya. Apa hal ini yang terjadi? Apakah Bapak Ibu adalah keluarga yang gagal untuk mengasihi? Ya. Apakah Bapak Ibu adalah keluarga yang hari-hari ini gagal untuk mengasihi? Paling susah ini. Dosa yang mengikat keluarga adalah saat kita gagal melaksanakan panggilan kita di dalam keluarga. Suami gagal mengasihi istri, istri gagal tunduk kepada suami, anak-anak memberontak kepada orang tua. Ya. Sehingga penting sekali saat gereja di masa Natal ini untuk memberitakan tentang keluarga. Saya katakan, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita bahkan mungkin kita tidak bermasalah, tetapi kita memberhalakan keluarga. Keluarga seakan-akan ilahnya kita. Kita gantungkan kebahagiaan kita semata-mata di tengah keluarga. Dan saat itu tidak terpenuhi ekspektasi kita, kita kecewa. Ya. Kembali lagi, coba jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita gagal mengasihi? Suami gagal mengasihi istri.
Orang tua lebih sibuk daripada hadir di tengah anak-anak. Anak-anak mungkin tumbuh tanpa teladan iman. Ya, mau ibadah ya kalau sempat ibadah. Kalau nggak sempat ya udah minggu depan lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu, permasalahan keluarga bukan permasalahan komunikasi. Permasalahannya adalah dosa, egois, menang sendiri. Inilah keluarga yang gagal untuk saling mengasihi. Atau bahkan memberhalakan keluarga hari-hari ini. Kita berharap pasangan kita membahagiakan kita. Ada orang yang kayak kalau saya lebih bahagia mungkin saya menikah saja, setidaknya saya lebih bahagia. Saya mau katakan menikah itu justru lebih banyak tantangannya. Benar ya? Lebih banyak pergumulannya. Kita pikir kita mengharapkan pasangan kita lah yang seharusnya membahagiakan kita. Kita mengharapkan anak-anak itu menjadi sumber kebanggaan kita, makna hidup kita. Kalau keluarga anak-anak kita gak berprestasi rasanya harga diri kita turun. Keluarga harusnya begini. Tetapi saat gagal kita kecewa bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, terlebih perkataan ini yang paling sering. Seandainya ini paling sering sekali merusak keluarga. Apa contohnya? Seandainya saya dulu tidak menikah dengan dia. Atau seandainya anak saya tidak menikah dengan istrinya yang sekarang. Lebih bagus yang saya pilih dulu. Atau seandainya anak saya tidak menikah dengan suaminya yang ini sekarang. Atau seandainya anak saya lebih taat. Seandainya saya tidak dilahirkan di keluarga ini. Seringkali kita pikir seandainya keluarga saya lebih rohani, lebih bersih masa lalunya, mungkin Tuhan bisa bekerja. Perkataan seandainya ini. Inilah yang merusak terus keluarga. Saya mau katakan kembali lagi, jujur di hadapan Tuhan karena apa? Penghiburan hanya diberikan bagi orang yang bersedih dan putus asa. Engkau kesini datang bukan untuk membanggakan keluargamu, tetapi untuk meminta pertolongan di hadapan Tuhan. Ya. Umat Allah dikatakan, tadi pagi saya katakan kepada jemaat bahwa mereka yang membutuhkan penghiburan. Karena mereka terluka, karena mereka takut. Dan dimulai dari penyesalan. Dimulai dari kejujuran kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini keluarga kita sebenarnya seperti apa? Atau tahun ini keluarga kita sebenarnya seperti apa? Ya. Karena dosa awalnya dimulai dari keluarga. Tetapi di saat yang berikutnya Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Rancangan keselamatan juga dimulai dari keluarga. Pada mulanya dosa masuk dari keluarga, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dan Dia menggunakan keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Ya, itulah keindahan Allah. Itulah keindahan rancangan keselamatan yang dirancangkan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu makanya kita baca kembali ulang, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ternyata Tuhan gak berhenti, keluarga sepanjang zaman rusak. Tetapi Tuhan memulai rancang keselamatan juga dari keluarga Bapak Ibu. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Makanya tadi saya katakan rancangan keselamatan dimulai lagi dari keluarga. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu, seringkali kita baca sama-sama ya tulisan ini 1, 2, 3. Seringkali dalam renungan Natal kita salah fokus saat membahas keluarga dari Kristus. Yang lebih sering dibahas adalah Maria dan Yusuf menjaga kekudusan atau Maria yang taat, seakan-akan hal tersebut memiliki kontribusi dalam inkarnasi Kristus.
Padahal kita salah fokus kalau kita bahas keluarga Kristus. Ada lensa yang jauh lebih luas. Kadang kita lebih fokus kepada Maria dan Yusufnya, seakan-akan berita Kristus diulang 1 juta kali rasanya membosankan. Padahal sama indahnya dengan pertama kali kita dengar. Dan kalau kita mau membahas tentang keluarga, karena hari ini kita membahas tentang keluarga, sesungguhnya kita akan membahas sebenarnya keluarga seperti apa yang dipilih Allah untuk melaksanakan karyanya. Apakah hanya sekedar Maria dan Yusuf pacarannya menjaga kekudusan? Apakah hanya sekedar itu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini? Bibit, bobot, bebet. Orang Batak atau siapapun lah kita. Kalau kita punya anak, mau menikahkan, kita lihat dulu sebentar dulu pacarnya ini, kita cek dulu bibit, bobot, bebetnya. Iya enggak? Ini relate ya. Bagaimana? Siapa bapaknya? Kerja apa dia? Berapa saudaranya? Berapa rumahnya? Berapa warisannya? Misalnya. Kalau dilihat, wah, track record keluarganya agak buruk nih. Nanti jadi kutuk keturunan. Mungkin kita pikir begitu. Bibit, bobot, bebet. Tetapi sekarang kita tadi membahas, kita bertanya keluarga seperti apa yang dipilih Allah sebenarnya. Apakah Allah melihat bibit, bobot, bebet ini? Ya, kita buka, kita mundur dulu ke Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Zaman dulu Bapak Ibu silsilah itu penting sekali. Mungkin kalau sekarang tidak terlalu penting. Ya, yang penting ya udah saya anak bapak mama saya tahu opung saya siapa, opa saya siapa. Kayaknya kalau udah naik ke-3, ke-4, ke-5 tuh kita udah nggak tahu. Tapi kalau orang Batak masih disimpan tuh turunannya, dia anak siapa, ya. Jadi saya masih tahu tuh buyut-buyut saya tuh namanya siapa, kuburannya di mana itu saya tahu, ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di masa lalu, apalagi khususnya orang Yahudi, orang ini nyari silsilah, ini anak siapa ini? Dan dibuka di situ silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Permasalahannya biasanya orang Yahudi itu tidak pernah menunjukkan nama wanita. Hanya nama laki-laki. Ya, mereka hanya menunjukkan nama laki-laki dan tidak heran kalau kita baca Matius 1, mayoritas adalah laki-laki nama-namanya. Tetapi saya mau katakan, kalau kita baca silsilah Yesus Kristus, kalau kita baca bibit, bobot, bebetnya Tuhan bahasanya, ya, saya mau katakan silsilah Yesus itu dipenuhi dosa, kegagalan, dan skandal. Ya. Apa skandalnya? Ini dia. Ya. Di silsilah Yesus Kristus ada 4 wanita yang ditulis namanya. Tadi kan saya katakan Yahudi sebenarnya nggak nulis nama wanita, nggak terhitung ibunya siapa, hanya dia anak bapak siapa. Tetapi ada 4 nama wanita yang ditulis, ya. Tapi yang ditulis itu bukan matriarhnya Israel, maksudnya bukan Sarah, bukan Rahel, dia nggak nulis Lea atau Ribka, mereka nggak nulis itu. Siapa yang ditulis di dalam Alkitab? 4 orang ini. Yang pertama, Tamar. Bapak Ibu tahu Tamar siapa? Dia itu korban dan pelaku skandal seksual. Apakah dia orang Yahudi? Bukan. Ini yang namanya bibit bebetnya bagus. Enggak, ini nih. Ya. Yang pertama adalah Tamar. Saya tidak akan membuka semuanya, tapi setidaknya Bapak Ibu harus tahu bibit bobot silsilah Tuhan Yesus Kristus tuh ini, bibit bobot bebet yang kita cari di dunia ini. Ternyata Allah memilih ini. Bahkan dituliskan. Sarah gak ditulis, Lea gak ditulis, tapi perempuan ini ditulis namanya. Yang kedua siapa? Rahab. Rahab ini siapa? Pelacur. Apakah dia orang Yahudi?
Enggak, orang Kanaan. Sama juga Tamar bukan orang Yahudi. Yang ketiga, siapa? Ruth. Dia itu perempuan Moab. Bapak Ibu tahu Moab itu suku dari mana? Hasil incest. Tahu incest siapa dengan siapa? Tahu? Lot dengan anaknya sendiri. Mohon maaf, anaknya menyetubuhi, mohon maaf, bapaknya sendiri. Waktu lagi mabuk, muncullah ini Moab. Dia keturunan incest. Tidak ada saya rasa dosa yang kalau kita dengar, ya kalau mungkin kita pikir mencuri. Walaupun sama dosanya, kita mungkin pikir mencuri. Tapi kalau kita dengar incest, harus dihukum mati itu. Anak sama bapak. Tapi namanya ditulis. Saya ulangi lagi, Lea gak ditulis namanya. Apakah dia perempuan Yahudi? Enggak, orang Moab dia. Keturunan yang menjijikkan. Ini bibit bobot bebetnya. Yang terakhir siapa? Batsheba dan Daud, perempuan Batsheba. Kita tahu bahwa dia adalah awalnya istri dari orang Het. Uriah, orang Het, bukan orang Yahudi. Ya, saya mau katakan, silsilah Kristus penuh skandal. Ada nama wanita, bahkan tidak ada nama matriark Israel, maksudnya yang perempuan baik-baik yang menurut kita ya. Mereka semua adalah orang asing, empat-empatnya, bukan orang Yahudi. Dan semuanya adalah pendosa. Ini bibit bobot bebet. Yang kayak gini. Apa pengharapan dari keluarga kayak begini? Ya. Kita dengar anak-anak kita aja kalau pacaran, kita cek semua backgroundnya sampai pokoknya kalau bisa kita hire detektif, sewa detektif, kita cari itu. Anak siapa ini yang mendekati anak saya? Tapi Tuhan merancangkan keselamatan dari keturunan yang begini. Untuk apa ini ditulis? Saya mau katakan, Allah sengaja tidak membersihkan silsilah itu Bapak Ibu. Jelek sekali. Incest, pembunuhan, perzinahan. Itu adalah golongan yang Bapak Ibu kucilkan di tengah masyarakat sekarang kan? Gak ada yang bagus wanita-wanita ini menurut bibit bobot bebet kita. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan terlalu jujur? Di awal juga saya katakan Alkitab adalah kitab suci yang sangat jujur mempertontonkan jeleknya keluarga. Makanya saya katakan saat ini jujur di hadapan Tuhan. Keluargamu sebenarnya seperti apa? Alkitab aja jujur, Tuhan saja tidak menyembunyikan. Bukan wanita baik-baik yang ditaruh di Alkitab. Wanita yang begitu tadi. Kenapa? Dia sengaja tidak membersihkan itu. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, Kristus tidak datang dari garis orang benar. Tetapi masuk ke dalam garis pendosa. Kristus datang untuk menyelamatkan para pendosa. Ya. Dia bukan Mesias yang datang sebagai tokoh politik hanya untuk orang Yahudi. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dan menghapus segala malu. 4 orang tadi, kalau ada mungkin di keluarga kita, mungkin kita hilangkan. Tapi Tuhan tidak, karena dia mau kasih tahu, dia hadir juga bagi orang-orang non-Yahudi. Itu kenapa wanita-wanita, bukan wanita Yahudi yang ditulis, wanita non-Yahudi semua yang ditulis. Nenek moyangnya. Bahwa Kristus datang bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi dia menyelamatkan semua bangsa, segala bangsa, dan menghapus segala malu. Dosa tadi yang memalukan, bahkan sampai incest, Tuhan terang-terangan. Karena Tuhan mau katakan, saya hadir untuk kalian para pendosa. Paling jijik, paling tengik sekalipun, saya ada. Tapi kita pikir, keluarga, seharusnya kan bisa aja Tuhan milih ya minimal deh yang agak bagus turunannya. Ya. Yang minimal agak bagus. Tetapi memang itulah dari awal. Tuhan datang bukan untuk orang benar tapi untuk para pendosa. Ya. Sehingga
Ini justru menjadi sukacita kita Bapak Ibu, bahwa Allah tidak menunggu silsilah manusia menjadi kudus. Dia sendiri masuk ke dalam silsilah yang berdosa itu. Bukan manusia yang naik mencari Allah, melainkan Allah yang turun dan diam bersama-sama dengan manusia. Di tengah bangsa, di tengah keturunan yang paling jijik sekalipun. Ya. Tapi kalau kita berhenti hanya kepada silsilah Bapak Ibu, perhatikan saya. Kalau kita hanya berhenti sampai pada silsilah saja, maka tidak akan ada Natal. Yang ada hanyalah daftar panjang dosa umat manusia yang pernah hidup di dunia ini. Ya, silsilah itu berkata kepada kita, silsilah Kristus mengajarkan bahwa dosa itu bukan kecelakaan Bapak Ibu. Dosa itu bukan kesalahan pribadi. Dosa itu adalah warisan seluruh umat manusia. Tetapi kita nggak mungkin bisa merawat, mengulang silsilah kita. Nggak mungkin kita rewind bagaimana caranya supaya Adam tidak berdosa. Tetapi justru disinilah menjadi solusinya. Bukan manusia yang naik mencari Allah, melainkan Allah yang turun dan diam bersama-sama dengan manusia. Sehingga dikatakan dari silsilah pendosa kepada Immanuel. Setelah kita mengerti silsilah tadi yang jelek, yang buruk rupa itu, barulah kita mengerti ayat yang tadi kita baca. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Immanuel ini bukan sekedar nama yang kita nyanyikan sepanjang bulan minggu Advent ini. Oh datanglah Immanuel. Kalau di Dok 4 tiap minggu kita lagi nyanyiin. Ini bukan sekedar nama, justru melainkan janji Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Allah nggak katakan kamu datang kepada saya kalau keluargamu udah beres-beres ya. Tetapi dia datang, diam bersama-sama dengan kita, Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Dia bukan Allah yang petantang petenteng, keluarga ini lagi, keluarga ini lagi. Nggak ada tobat-tobatnya keluarga ini. Tetapi dia turun. Karena dia tahu kita pun nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa memutihkan semua tadi ini. Gambar-gambar yang saya tunjukkan ini. Ini apa solusinya dari sini? Apa solusinya? Hanya Allah Immanuel. Tuhan saja hadir di tengah keturunan silsilah yang jeleknya minta ampun. Allah Immanuel yang sama juga berhadir di tengah keluargamu yang mungkin rumah tanggamu sekarang penuh konflik. Meja makanmu yang mungkin ya udah makan sendiri-sendiri. Atau mungkin suami istri, suami yang dengar suara istrinya aja udah gedek sendiri. Atau sebaliknya. Ya. Allah itu hadir Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Saya mau katakan Natal, saat ini kita hadir, saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang terlalu rusak yang gak bisa dihadiri oleh Allah. Ada di sini yang keluarganya lebih parah dari incest? Gak mungkin juga kalau ada ya, kalau ada pun gak mungkin angkat tangan. Artinya kita itu susah sekali, itu adalah hal yang hampir mustahil bagi kita saat ini untuk incest. Ya, walaupun ada, tapi tidak ada, saya mau katakan tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk kehadiran Allah. Allah hadir justru untuk menyelamatkan, bukan hanya menghibur, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi kehadiran Immanuel ini bukan perkara sentimental. Dia bukan hanya kita bilang, oh Immanuel, Immanuel, tetapi dia sungguh-sungguh hadir dan diam di antara kita. Beserta dengan kita, dia sungguh-sungguh hadir, diam di antara kita. Dia juga hadir di tengah keluargamu yang saat ini rusak. Makanya tadi saya katakan di awal, jujur keluargamu sekarang lagi kenapa? Ya, para suami, kamu lagi kenapa sekarang? Gak bisa kita lemparkan, ya soalnya istri saya begini. Lihat dirimu sendiri dulu.
Akui di hadapan Allah. Bagaimana, apakah engkau melaksanakan panggilanmu selama ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dengan baik? Sesuai dengan firman Allah. Kalaupun tidak, kalaupun keluargamu saat ini berantakan, saya mau katakan, tidak ada keluarga yang terlalu berantakan yang gak bisa Tuhan masuk dan memulihkannya. Amin. Karena kembali lagi dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini dia Bapak Ibu. Kalau kita bahas Natal, gak mungkin kita gak bahas Jumat Agung dan Paskah. Kenapa Natal? Supaya ada ini. Kenapa mesti Allah menjadi manusia? Supaya ada ini. Jadi kalau kita merenungkan Natal, gak bisa juga kita gak bahas ini. Ya. Bahwa dialah yang akan menyelamatkan, tadi toh ayat ini. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa paling buruk sekalipun yang Tuhan tulis sendiri di dalam firman-Nya. Dia keturunan siapa? Untuk ini. Ya, jadi Natal gak mungkin bisa kita pisahkan dengan kematian Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia bukan hanya untuk menutup luka kita, tetapi menyembuhkannya. Oleh karena bilur-bilurnya kamu sembuh dari dosa-dosamu. Di atas kayu salib ini dosa antar generasi dipatahkan. Ya, yang Bapak Ibu yang cari bibit bobot bebet. Orang yang beriman kepada Kristus, kita tahu bahkan dosa terberat sekalipun sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Ya. Semua rasa bersalah kita dipikul di sini. Saat Tuhan katakan bahwa barang siapa yang mau masuk kerajaan surga, dia mencuri, potong tangannya. Mana bisa, saya lihat di sini masih lengkap semua tangannya. Tapi tangan dia yang bolong. Barang siapa yang mau masuk kerajaan Allah, cungkil matanya. Dia yang matanya berdarah-darah. Ini gak bisa merangkai semua. Ini adalah film yang baik, ini adalah tahu ya film ini ya. Tetapi ini tidak hanya beberapa persen dari penderitaan Kristus yang sesungguhnya. Ya. Inilah Injil Kristus yang sejati. Dia memikul semua dosa-dosa keluargamu. Tuhan sudah menyelesaikannya saat dia katakan sudah selesai. Oleh karena itu engkau yang datang dengan berbeban berat, Tuhan katakan marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena saya tahu kehidupan keluarga juga melelahkan kan. Mungkin istri merasa saya sudah capek mengurus anak-anak, suami saya enak-enak. Suami merasa saya kan udah capek juga kerja. Tuhan katakan mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bawa permasalahan keluargamu saat ini kepada Kristus. Hanya dia solusinya. Bukan permasalahan komunikasi, enggak, itu hanya ujung es aja soal komunikasi. Kalau dibelah itu kamu egois, kamu itu tidak mengasihi suami atau mengasihi istrimu. Kamu mau menang sendiri. Kalau mungkin ahlinya ngelihat, oh ini permasalahan Bapak Ibu komunikasi, enggak. Kalau kita belah dalam hati kita permasalahannya hanya satu, dosa. Ya. Rasa bersalah kita dipikul. Kristus menggantikan kita sepenuhnya. Apa yang harusnya menimpa kita dan keluarga kita sudah selesai di atas kayu salib Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, karena Immanuel ini sudah datang. Kalau Bapak Ibu tahu ya, yang jemaat Dok 4 khususnya, Advent 1 saya katakan telah datang, sedang datang dan akan datang kembali. Sudah digenapi, sedang digenapi dan akan digenapi sepenuhnya. Karena Immanuel itu telah datang, sedang datang saat ini, dan kita sedang menunggu kedatangannya kembali. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu gak usah berhenti. Kita bisa berhenti berpura-pura, kuat. Pergumulan rumah tangga, saya kuat. Katakan kepada Kristus, Tuhan saya gak mampu menjalani rumah tangga ini. Tolong berikan saya kekuatan Tuhan. Tolong berikan saya damai sejahtera Tuhan. Tolong berikan saya hikmat untuk mendidik anak-anak saya Tuhan. Supaya mereka akan bertumbuh takut akan Tuhan. Bapak Ibu gak usah berpura-pura kuat. Di bawah kaki kayu salib Kristus kita berserah.
Sebab saat aku lemah maka aku kuat, kata Rasul Paulus. Ya, pergumulan, tantangan, kita kuat di dalam Kristus. Kita bisa mengakui kegagalan kita. Kalau engkau gagal sebagai suami, engkau gagal sebagai istri, akui di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menolakmu. Selesaikan itu, bertobatlah. Kalau minggu lalu lagi di Dok 4 katakan pertobatan itu adalah penyesalan dan iman. Gak berhenti di menyesal karena hukum Taurat. Tapi beriman, memeluk salib Kristus erat-erat. Karena kita tahu semua ini gak bisa kita bikin. Kembali lagi Tamar, Rut dan segala macam, mereka bisa apa dengan kehidupan mereka? Ya. Dan kita karena Immanuel juga sudah datang yang ketiga, kita dimampukan untuk mengampuni. Karena apa? Karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Kristus. Kita di dalam rumah tangga kan susahnya ini. Mengampuni, mengasihi. Ya. Semua ini, ya, saya katakan Bapak Ibu, mari Allah hadir dengan penuh anugerah dan memanggil keluargamu saat ini. Untuk memulihkan keluarga-keluarga saat ini. Jadi Natal itu bagi keluarga yang letih. Ya, Immanuel berkata, aku beserta dengan engkau. Di dalam rumah tanggamu. Saya mau katakan Bapak Ibu, kenapa? Kenapa ya? Ini tiba-tiba terlintas saja. Kenapa ya orang Kristen di dalam firman Tuhan tidak boleh cerai, ya kan? Itu juga yang ditanya oleh teman saya. Kebetulan waktu itu saya S1 hukum, kita bahas waris, kita bahas pernikahan dan segala macam. Terus dia tanya, karena beliau adalah agama tetangga, kenapa kalian gak boleh cerai? Kalau suaminya KDRT, kalau ini gini, kalau gak dinafkahi gimana? Karena saya mau katakan, pernikahan itu Tuhan yang ciptakan. Saat hamba Tuhan berkata, ya, engkau bukan dua melainkan satu. Kesatuannya itu seperti apa? Seperti Allah Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus gak bisa dipisahkan. Ya, jadi pernikahan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi cerai bukanlah solusi. Saya mau katakan tadi, gak ada keluarga yang gak bisa dipulihkan Tuhan. Ya. Tuhan berkata saat ini, Immanuel, aku beserta dengan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan dia masuk ke dalam sejarah manusia paling kelam sekalipun. Ya. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu, keluarga Kristen bukanlah keluarga tanpa konflik. Betul ya? Tapi keluarga yang hidup dari jasa Kristus semata. Apa maksudnya jasa Kristus? Yang tadi sudah saya uraikan, kebenarannya, kehidupannya, kasihnya, pengampunannya. Kita mengasihi bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan sempurna. Tidak ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh kasih Kristus. Jadi perceraian bukanlah solusi. Minta tolong kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau yang telah mempersatukan kami akan dipisahkan juga oleh kematian. Amin. Ya. Inilah Natal bagi keluarga yang letih. Kalau Bapak Ibu baca Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 30, hanya membicarakan kasih Kristus ini loh Bapak Ibu. Ya. Atau coba kita buka saja sebentar, saya sudah mau selesai. Ya, boleh teman-teman multimedia karena saya nggak masukin ke dalam PowerPoint. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 30. Apa sih dasar hidup kasih suami istri? Ya, ini juga tidak saya rencanakan tapi perlu kita baca. Efesus 5 ayat 22 dikatakan 1, 2, 3, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Stop dulu sampai situ. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Berarti kehidupan gereja sekarang dari mana? Kehidupan gereja sekarang dari mana? Dari Kristus. Jadi bukan soal submissive, ya, bukan soal istri itu adalah orang yang lemah. Enggak,
tetapi didasarkan kepada jemaat hanya bisa hidup karena Kristus. Diselamatkan oleh karena Kristus. Coba next dulu. Ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Next. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekarang multimedia balikkan dulu ke salib Kristus. Saya mau tanya sama suami-suami. Selama ini apakah engkau sudah melaksanakan panggilanmu seperti ini? Udah belum? Suami-suami kan hobi, katakan istri tunduk sama suami. Tapi ini, coba, apakah engkau sudah memberikan hidupmu kepada istri dan anak-anakmu? Apakah engkau bertanggung jawab atas segala keperluan mereka baik jasmani maupun rohani? Apakah engkau sudah terus mengusahakan keluargamu sebagaimana Kristus mengasihi kita, menyerahkan dirinya bagi kita? Panggilan kita ini. Kalau belum, bertobatlah, minta pertolongan Tuhan. Tolong berikan saya kasih-Mu Tuhan, supaya saya bisa mengasihi istri saya. Dimampukan untuk mengasihi istri saya. Ya. Kembali lagi, coba ke Alkitab yang tadi, di multimedia. Tunduklah kepada Kristus, next, yang tadi, yang hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berikutnya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini selalu menjadi kasih di dalam keluarga. Kasih Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ini apakah sudah Bapak Ibu? Kalau belum, Tuhan belum terlambat menolong keluargamu. Bertobatlah dan hidupilah ini. Minta pertolongan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Ya, hai suami, hai istri. Berikutnya lagi, 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Pertanyaannya sekarang, jemaat udah sempurna belum? Jemaat terus masih disempurnakan oleh Tuhan. Demikian juga suami-suami bukan berarti menceraikan istri ya karena soalnya kulitnya udah agak kendor dikit. Enggak, itu masalahnya. Ya. Inilah kasih Kristus yang luar biasa. Berikutnya, 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Menjadi satu daging. Satu daging, kalau Bapak Ibu punya daging, Bapak Ibu pisahkan sakit enggak? Luka enggak? Demikian juga suami dan istri yang sudah menjadi satu daging dipersatukan oleh Tuhan, enggak bisa dipisahkan. Ayat 29. Ya. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Panjang nih lebih bahas Kristus ngapain. Dan di ayat 30 dikatakan bahwa ayat 30 karena kita adalah anggota tubuhnya. Kembali lagi ke PowerPoint. Saya mau katakan Efesus 5 ini yang sudah kita baca. Ini bukan tips keluarga menjadi romantis. Enggak. Bukan sekedar itu. Tetapi Paulus mengatakan kasih Kristus adalah dasar antara pernikahan suami dan istri. Sebagaimana suami mengasihi istri, itulah Kristus mengasihi jemaat. Ya, menyerahkan dirinya, menguduskannya. Dan istri, kenapa harus tunduk? Karena suami sudah terlebih dahulu menyerahkan nyawanya. Ya, keluarga yang kehilangan arah ini, yang kehilangan role istri jadi role suami jadi role istri, atau bahkan gak ada yang dikerjakan sama sekali. Keluarga yang kehilangan arah ini, Kristus hadir untuk memulihkan. Supaya kehidupan rumah tangga kalian seperti kasih Kristus bagi jemaatnya.
hai suami dan hai istri. Saya mau katakan jadi Bapak Ibu, renungan kita saat ini. Natal bukanlah perayaan untuk keluarga yang sempurna. Natal adalah perayaan Allah yang hadir di tengah keluarga yang berdosa. Keluarga yang tidak menjalankan panggilannya sesuai dengan firman Allah. Tapi Immanuel sudah datang. Dia ada di antara kita. Dia menyelamatkan kita. Dan karena itu saya mau katakan apa di bawah? Masih ada pengharapan bagi keluarga kita. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kalau kita lihat semua ini, kita lihat dengan keluarga yang ini, ya. Ini, Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saya mau katakan Allah, Immanuel itu juga hadir sekarang di tengah keluarga Bapak Ibu saat ini. Amin. Tidak ada keluarga yang terlalu rusak. Tidak ada keluarga yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita hanya didasarkan kepada Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu patutlah hari ini tema yang diberikan adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Melalui keluarga dosa masuk. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia pakai keluarga juga untuk menjalankan rancangan keselamatannya. Jadi ini adalah gambaran yang paling jauh lebih indah saat kita tahu keluarga silsilah Kristus yang penuh skandal ini. Supaya apa? Supaya Kristus datang untuk menyelamatkan para pendosa. Dan kita semua di sini adalah orang-orang yang berdosa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bahwa Engkau tidak pernah gagal untuk hadir dan menyelamatkan keluarga kami. Kami datang dengan banyak tantangan. Mungkin di luar kami terlihat baik-baik saja. Mungkin banyak modifikasi yang kami lakukan di tengah keluarga kami supaya kami tidak digosipi orang. Ampuni kami Tuhan, apabila kami palsu di hadapan Tuhan. Bahwa Kristus sudah menyatakan diri saat ini untuk mempertobatkan setiap keluarga kami. Hamba menyerahkan setiap para suami, para istri, anak-anak. Biarlah ada di dalam kasih Kristus. Allah Immanuel, Allah yang masuk, yang memilih keluarga yang penuh dengan dosa, silsilah keluarga yang penuh aib, untuk menyatakan diri bahwa justru Kristus hadir bagi kami orang-orang berdosa. Ini adalah sukacita kami Tuhan, bahwa ternyata keluarga kami tidak kehilangan pengharapan. Dan biarlah setiap telinga hendaklah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berdasarkan kasih dan kekuatannya akan memulihkan setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah benih firman ini dapat jatuh di dalam tanah hati kami yang baik, supaya dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba sudah selesai